Assalamualaikum Sobat Pos Kota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Pos Kota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, lahan kosong bawah tol Becakayu dimanfaatkan jadi lahan urban farming tanam sayuran. 16 WNA Nigeria ditangkap terkait kasus penyalahgunaan izin tinggal, overstay, dan kasus scamming. Pengamat sebut dukungan Ridwan Kamil maju Pilkada Jakarta tidak terganggu, kecuali Jokowi dorong Kaesang. Heboh dugaan KDRT Kat Intan Nabila, suami terlibat skandal perselingkuhan? Hasil rapat pleno tunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Begini aktivitas petugas prasarana dan sarana umum, PPSU, Kelurahan Cipinang Melayu saat menyiram tanaman sayuran di lahan kosong bawah tol Becakayu, Jakarta Timur. PPSU Kelurahan Cipinang Melayu memanfaatkan lahan kosong seluas kurang lebih 1.500 meter persegi untuk menanam berbagai macam sayuran. Sedikitnya ada 4 jenis sayuran yang ditanam oleh PPSU Kelurahan Cipinang Melayu, seperti selada, bayam, kangkung, dan sawi. Waktu memanen dilakukan 1 bulan 2 kali, dengan 1 kali panen bisa mendapat paling sedikit 80 hingga 120 kg. Lahan yang dimanfaatkan ini berada di bawah jembatan tol, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian perkotaan atau urban farming dengan tujuan mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah. Tim Intelijen dan Penindakan, Inteldakim, Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Jakarta Utara, berhasil menangkap 16 warga negara Nigeria mulai dari kasus penyalahgunaan izin tinggal, overstay, pemalsuan kitas, juga kasus scamming. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan keberhasilan para petugas imigrasi Jakarta Utara patut diapresiasi lantaran dalam kurun waktu Juli sampai Agustus 2024 telah berhasil mengamankan 16 warga negara asing, WNA, asal Nigeria. Total ada 16 WNA Nigeria, dan 1 orang diantaranya sudah dideportasi ke negaranya menggunakan Ethiopian Air karena kasus penyalahgunaan izin tempat tinggal. Ujar Andika didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara, Kris Pratama kepada wartawan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Jakarta Utara, Selasa 13 Agustus 2024 petang. Diceritakan Andika kronologis tertangkap 16 WNA tersebut berkat laporan warga dan koordinasi dengan BNNK juga Polsek Penjaringan sama Kelapa Gading dapat terungkap. Untuk para 16 WNA ini, lanjut Andika berhasil diamankan di 3 lokasi berbeda yakni Apartemen Pluit Jakarta Utara, Wisata Batavia Pantai Indah Kapuk, PIK, dan Apartemen Kelapa Gading. Dalam ciptakan stabilitas keamanan atas keberadaan orang asing dalam tugas imigrasi Jakarta Utara berhasil dilakukan dengan mengamankan 16 orang Nigeria atas kasus penyalahgunaan izin tempat tinggal, overstay, dan dugaan kasus scamming, ungkapnya. Untuk Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai peluang Ridwan Kamil, RK, maju Pilkada Jakarta tidak akan terganggu meski Airlangga Hartarto mundur dari Partai Golkar. Ujang menekankan kondisi ini dapat berubah hanya jika Presiden Joko Widodo, Jokowi, memaksakan putranya, Kaesang Pangarep ikut pencalonan. Dukungan untuk Ridwan Kamil tampaknya tidak akan terganggu, kecuali jika Jokowi ingin mendorong Kaesang maju dalam Pilgub, ujar Ujang saat dihubungi Senin, 12 Agustus 2024. Ia juga mengungkapkan bahwa situasi politik dapat berubah jika Jokowi memilih untuk menempatkan Kaesang dalam posisi tersebut. Sebab, keperluan politik Jokowi melibatkan banyak pihak. Kita tahu bahwa Airlangga mundur, dan Jokowi ingin digantikan oleh seseorang yang dekat dengannya, seperti Bahlil. Selain itu, Jokowi juga dibutuhkan oleh berbagai pihak, termasuk Gerindra dan Prabowo, untuk mengamankan posisi di Jakarta, tambahnya. Namun, Ujang juga mengingatkan bahwa hingga saat ini skenario politik masih dalam pengamatan, dan semua kemungkinan bisa berubah tergantung pada keputusan-keputusan yang akan diambil ke depannya. Cerita ini masih berkembang, dan kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya, ucapnya. Media sosial sedang ramai dengan kabar dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dialami oleh selebgram sekaligus atlet Anggar,
Kat Intan Nabila. Suami dari Kat Intan Nabila, Armor Toreador, menjadi pusat perhatian publik setelah video KDRT yang diduga dipicu oleh adanya orang ketiga atau perselingkuhan, disebarkan oleh Kat Intan Nabila. Armor Toreador memiliki bisnis di bidang cukur rambut dengan mendirikan sekolah cukur, yang memberikan jasa pelatihan dan konsultasi cukur rambut sejak tahun 2018. Sebelumnya, Kat Intan Nabila, mantan atlet anggar asal Aceh, dilaporkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan oleh suaminya, Armor Toreador. Pasangan tersebut sempat terlibat pertengkaran, dan sang suami melontarkan kata-kata kasar. Mereka juga saling berebut ponsel yang diduga terkait masalah orang ketiga. Kat Intan Nabila kemudian menangis sambil melempar ponselnya ke kasur. Suaminya merespons dengan memukul punggung istrinya dan menarik rambutnya. Suaminya terus melakukan tindakan kekerasan. Bahkan bayi yang sedang tidur di sisi kasur sempat tertekan oleh kaki suami Kat Intan Nabila, namun suami Kat Intan tetap tidak menghentikan tindakannya, dan terus melakukan pemukulan serta jambakan terhadap Kat Intan Nabila. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Adis Kadir, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus dan sejumlah pengurus saat mengikuti rapat pleno dan memberikan keterangan kepada wartawan di Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024. Rapat pleno Partai Golkar yang digelar pada Selasa malam, 13 Agustus 2024 memutuskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, AGK, sebagai pelaksana tugas, PLT, Ketua Umum Partai Golkar yang selanjutnya diagendakan persiapan Rapat Kerja Nasional, Rakernas, tanggal 20 Agustus dan Musyawarah Nasional, Munas, Partai Golkar ke-11 serta berharap seluruh kader Partai Golkar dapat terus menjaga stabilitas dan melanjutkan program-program strategis partai menghadapi Pilkada serentak 2024.